Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam kasih dalam Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Begitu indahnya kasih Tuhan bagi kehidupan kita kalau pada saat ini kita boleh bersama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Tema pada hari ini mengenai yaitu tetap setia dan berharap kepada Kristus pada masa yang sulit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kesetiaan. Kita bisa setia sangat mudah sekali kalau dalam keadaan baik dan enak dan semua berjalan dengan nyaman. Namun bagaimana kalau kehidupan kita mengalami apa dinamakan masa-masa sulit, penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan mungkin seakan-akan Tuhan berdiam diri dan tidak ada pertolongan? Bisakah kita tetap setia? Bisakah kita tetap bertahan dan berharap kepada Kristus? Saudara yang terkasih, Amsal Salomo sendiri juga berbicara mengenai kesetiaan itu. Apa yang dia katakan? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Yang artinya, Amsal sendiri, Salomo sendiri mengatakan di sini bahwa kesetiaan itu sangat sulit dilakukan. Orang mudah sekali untuk berbicara masalah setia dalam janji setia. Tapi sulit sekali orang bisa melakukan dengan kesetiaan. Pagi hari ini kita akan boleh belajar bersama bagaimana kehidupan kita
tetap setia dan berharap kepada Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39 sampai yang ke-40. Bagaimana mereka sebagai saksi-saksi iman yang senantiasa setia dan berharap kepada Kristus dan tidak goyah. Dan kita akan melihat bagaimana sukses untuk hidup setia dan berharap kepada Kristus. Kita lihat saksi-saksi dari iman ini. Kita melihat begitu banyak sekali saksi-saksi iman, yang banyak juga mereka yang tidak setia juga. Dan di sini saksi-saksi iman itu kita bisa melihat baik Yusuf, baik Musa, baik kita melihat di sini orang-orang yang dengan martir mereka mau melakukannya dengan setia. Namun kita bisa melihat di sini ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mengenai saksi-saksi iman ini? Mereka tetap berpegang teguh dengan iman. Walaupun dikatakan firman Tuhan, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pada waktu itu, bagaimana firman ini berbicara kepada mereka? Suatu kesaksian yang hidup. Walaupun seakan-akan janji itu tidak diterima, namun mereka tetap berpegang teguh dengan iman percayanya. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Luar biasa. Kita boleh belajar di sini bagaimana mereka tetap berpegang teguh, tetap setia dan berharap kepada Kristus walaupun mereka menderita. Kalau kita melihat di situ dari iman-iman percaya mereka, kalau kita membaca, mereka digergaji, mereka dilempari, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara, dan dikatakan firman Tuhan di sini seakan-akan tidak ada harapan apapun juga. Namun kita bisa memperhatikan mereka tetap setia. Apa kuncinya di sini? Mari kita akan bersama melihat di sini. Yang pertama kita bisa melihat yaitu berbicara masalah iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita banyak sekali mendengar kata iman, iman, iman. Apa itu iman? Ya, kita tahu bahwa iman itu adalah suatu kepercayaan. Kata-kata setia, bahasa Yunaninya yaitu pistis, yang artinya di sini yaitu kesetiaan itu sama dengan iman, yang artinya orang yang beriman pasti dia ada kesetiaan. Ya. Kenapa kita setia? Kenapa saya setia tetap berharap pada Kristus? Karena kita punya iman. Karena saya tetap setia. Karena saya percaya. Saudara, pada waktu kita sendiri, kehidupan kita goyah, mengalami masalah-masalah hidup kita, seakan-akan Tuhan tutup mata, seakan-akan telinganya tertutup, seakan-akan doa-doa kita tidak terjawab. Justru kita mengalami kesulitan, penderitaan yang kita alami mungkin pada saat-saat ini. Namun perhatikan bagi kehidupan kita, kita tetap setia. Kenapa? Karena kita punya iman. Karena kita percaya sungguh-sungguh. Kepada siapa? Kepada Kristus. Saudara yang terkasih, apa yang dinamakan kesetiaan itu? Kesetiaan itu adalah dua atau lebih orang yang senantiasa punya komitmen, punya berpegang teguh untuk senantiasa setia dan berpegang teguh, berkomitmen bersama-sama, mempercayai satu dengan yang lain. Makanya bagaimana kehidupan kita
dengan Kristus, yaitu tetap percaya. Itu yang diinginkan. Ada sikap yang benar-benar teguh di dalam Kristus, yaitu iman percaya kita. Kehidupan kita senantiasa percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus, Dia yang patut dipercaya. Karena Kristus bisa diandalkan. Karena Kristus bisa diharapkan. Karena oleh janji-janjinya kita boleh berpegang teguh. Makanya kita boleh beriman setia kepada Kristus. Karena kita yakin dengan iman percaya kita, di situ kita boleh setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang kedua, bagaimana Rasul Paulus sendiri mengatakan ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua yaitu berbicara masalah pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, seseorang pasti mempunyai apa yang dinamakan harapan, ya. Dan apa yang Rasul Paulus sendiri mengatakan gitu ya, bahwa kita senantiasa harus berharap kepada Kristus. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, biar senantiasa kehidupan, walaupun mungkin saat-saat ini kita merasa seakan-akan kita terjepit, seakan-akan kematian, kegelapan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Seakan-akan kehidupan kita tidak tenang. Namun di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus itu ada suatu jawaban dan ada janji. Saudara, seseorang yang berharap berarti kehidupan kita serahkan sepenuhnya di dalam pengharapan itu. Karena kita yakin dan percaya dengan iman itu ada pengharapan. Saudara, kalau kita berharap dengan diri kita, berharap dengan orang lain bisa mengecewakan. Namun, kalau kita berharap kepada Kristus, adalah suatu sandaran bagi kehidupan kita. Kehidupan kita ada kepastian, ada kemenangan. Mari kita akan membaca di sini di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan demikian, saya bacakan. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa dikatakan dalam firman Tuhan ini? Justru apa Rasul Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bagaimana kita bisa bermegah? Dikatakan firman Tuhan, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Saudara, inilah keunggulan kita mengikut Yesus. Justru pada masa-masa yang sulit ini, pada masa-masa kesengsaraan ini, justru kita sebenarnya harus bermegah. Justru dengan kesengsaraan ini dikatakan firman Tuhan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kata-kata tidak mengecewakan bahasa aslinya yaitu tidak mempermalukan. Saudara, kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Kristus tidaklah mengecewakan. Makanya Kristus, Yesus, bagi kehidupan kita sehari-hari, kita punya pengharapan, bukan pengharapan yang saat ini, tapi Tuhan memberikan supaya kita memandang lebih jauh, yaitu pengharapan yang kekal. Walaupun yang kita alami pada saat ini yaitu masa-masa yang sulit, masa yang sengsara, tapi di dalam Kristus kita tetap bersuka cita, kita tetap bermegah dalam Kristus, karena kita punya pengharapan. Walaupun saat ini sulit yang kita alami, mungkin penderitaan yang kita alami, namun sewaktu-waktu kita tahu ada pengharapan, yaitu kekekalan di dalam Kristus. Mati pun
kita akan mendapatkan kekalahan itu. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, kehidupan kita mungkin pada saat ini ada rasa ketidaktenangan, ada rasa ketakutan, yang senantiasa kita mendengar informasi mengenai pandemi ini membuat kita sendiri gentar. Tapi apa yang kita dengar pada hari ini, biarlah kita tetap berharap kepada Kristus, tetap setia kepada Kristus. Dari situ kita akan dikuatkan. Justru imun kita sendiri makin bertumbuh dan kita menjadi sebagai orang-orang yang menang. Saudara, apa yang dikatakan dengan kesengsaraan ini berarti kita boleh menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang lemah, hidup yang rentan, hidup yang senantiasa ada yang perlu disandari. Siapa yang perlu disandari? Hanya di dalam Kristus. Di dalam bersandar penuh harap dalam Kristus terletak kemenangan, letak keselamatan bagi hidup kita. Dari kesengsaraan ini, dari sengsara, kita dikatakan dari kesengsaraan kita akan mendapatkan apa? Ketekunan. Dari ketekunan inilah kita akan mendapatkan apa? Tahan uji. Saudara, kalau kita mengalami terus-menerus apa yang dinamakan kesengsaraan, membuat kita menjadi ketekunan, senantiasa lebih berserah kepada Kristus, semakin hari semakin dekat kepada Kristus. Dan dari itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan tahan uji. Mengerti Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita semakin hari semakin tahan uji. Apapun tantangan pada saat ini, kita akan semakin hari sudah biasa, kita sudah suka kita, karena kita punya pengharapan. Dengan tahan uji inilah kita akan mendapatkan apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan, yang artinya pengharapan yang tidak mempermalukan dalam hidup kita. Dan orang akan melihat dalam kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan kita. Kita melihat di situ bagaimana Rasul Paulus menderita dan hidupnya banyak di penjara. Kehidupan dikatakan seakan-akan dia mengatakan, aku hampir mati. Aku seakan-akan ini maut nanti menghampiri. Namun di situ Rasul Paulus mengatakan, berbahagialah orang yang ada dalam Kristus. Ya. Berbahagialah orang yang senantiasa hidupnya di dalam Kristus, senantiasa berharap kepada Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin seakan-akan ini kita mengatakan, waduh, aku sebentar mati, aku sebentar lagi ini pandemi, mungkin COVID ini menyerang aku. Tapi di dalam Kristus kita tetap menang. Kita mau berserah pada Kristus dan setia dan berharap Kristus, berharap Kristus, karena di dalam pengharapan itu ada sukacita, tenang, ya, keteduhan ada dalam kehidupan kita. Dan dari pengharapan itu kita akan merasakan damai sejahtera. Orang yang hidupnya tergoncang, terombang-ambing, hidupnya tidak akan ada rasa kedamaian dalam hidupnya. Namun orang yang berpegang teguh, tetap setia, beriman, dan senantiasa berharap pada Kristus, disitulah letak kekuatan kita. Amin. Dan apa yang dikatakan yang ketiga, saya katakan yaitu iman, harap, dan kasih. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8? Roma pasal 8. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian. Di sini berbicara masalah keyakinan iman. Ya, pasal 8 saya bacakan dulu ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang melawan kita? Mungkin rekan kita ditipu. Mungkin musuh-musuh kita yang membenci hidup kita. Ataukah pada saat ini bergumul dengan pandemi? Mungkin pada saat ini kita bergumul dengan penyakit kita. Namun dikatakan firman Tuhan di sini, Allah ada di pihak kita. Siapakah yang melawan kita? Dan apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya saya bacakan di dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari
kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kasih kita dari kasih Kristus? Kita katakan bersama, tidak ada. Artinya di dalam kehidupan kita, Allah menanggung hidup kita. Allah sedang bisa membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Engkau yang haus, engkau yang menderita, engkau yang mengalami kesulitan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Luar biasa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Ataukah kesesakan? Ataukah penganiayaan? Ataukah kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara, kita mungkin mengalami hal ini pada saat ini. Perhatikan, kasih Allah itu sangat terbukti. Dan apa dikatakan firman Tuhan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Maut berbicara kematian. Mungkin pada saat ini kita dibayang-bayangi apa yang dinamakan kematian, maut yang ada dalam kehidupan kita. Namun perhatikan, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, yaitu kehidupan yang berkorban. Namun apa dikatakan firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Oleh kasih Allah yang tercurahkan di dalam kehidupan kita, kita lebih dari menang. Saudara, kalau kita pernah menjadi juara dan kita sebagai seorang pemenang, pasti kita bangga dan bahagia. Itu hanyalah sementara mungkin di dalam dunia. Tapi kasih Kristus adalah kekal dari awal hingga pada akhir. Dia tetap mendampingi, tetap senantiasa melindungi di dalam kehidupan kita. Yang terjadi, kita tetap bersyukur karena kasih Allah itu terbukti dan tidak ada yang memisahkan kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, kita ini adalah orang-orang yang menang. Makanya pada saat ini, biarlah kehidupan kita, status kita menjadi orang-orang yang menang. Kita tetap setia, berharap, beriman, pengharapan penuh dalam Kristus. Karena kita adalah, Tuhan janjikan adalah sebagai orang-orang yang menang. Saudara, mari kita bersama-sama tetap percaya di dalam Kristus. Dan apa yang dikatakan di sini selanjutnya, lebih pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Luar biasa. Hari ini, pada saat ini kita mungkin mengalami kegoncangan. Mungkin pada saat ini kita seakan-akan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan mungkin saat ini mungkin kita merasa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan itu seakan-akan berdiam diri dan tidak mendengarkan kita. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah setia. Yesus Kristus adalah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap bisa diandalkan. Yesus Kristus tetap janjinya ya dan amin. Justru bagi hidup kita lah sendiri yang seringkali kita tidak setia. Mari kita mau bersandar pada Kristus yang patut kita teladani, yang patut kita percayai, yang patut benar-benar kita berpegang teguh pada Kristus. Dan biarlah kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Satu ayat saya katakan di dalam Wahyu pasal 8 ayat Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia. Hendaklah engkau setia di dalam kesengsaraan sampai mati, dan aku
akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang senantiasa hidup setia dari awal hingga akhir, yaitu menjadi pemenang. Finishing well, kemenangan di dalam Kristus sampai akhir. Tuhan sertai dan memberkati kita semuanya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya kuat kuasa-Mu, firman itu luar biasa. Tuhan, perlu kami untuk mengikuti protokol kesehatan. Tapi di samping itu semuanya, kami sangat percaya bahwa perlindungan Tuhanlah yang membuat kita terlepas, bahwa kita terluput dari serangan virus ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia yang terserang virus ini. Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami terhindar dan kami boleh disembuhkan. Dan tolonglah kami Tuhan, biarlah virus ini boleh segera Tuhan lenyapkan dari bumi ini, sehingga kami boleh aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari segala virus yang jahat ini. Hindarkanlah kami dari sakit penyakit. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Dan Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.